juta itu ya, berawal dari saya gadekan sepeda motor Honda legenda tahun 97 kalau nggak salah itu berawal 3 juta, sekarang jadi seperti ini. Jangan tahu sendiri sekarang sudah bisa mendatangkan brand ambassador sang maestro dulu Didi Kempot. Ya, kalau untuk pertanyaan yang sukses, bagaimana dulu awalnya ya kalau saya yang penting tekun dengan satu yang dipasarkan itu. Nah, kisah-kisah untuk Bapak mungkin awal mula atau bentuknya dari brand ini sendiri itu seperti apa? Kalau untuk brand itu saya kan sudah dari dulu ceritanya dari pabrik ya Mas ya, kita cuma jalankan yang sudah ada brandnya gitu. Jadi kalau untuk selama dengan bergelut di dunia pertehan ini sendiri, ada cerita-cerita menarik nggak Pak, yang mungkin bisa disampaikan? iya, iya Mas. Ya awalnya tahun 2008 saya kan pertama kali masarkan tes sepeda balap. Tapi tes sepeda balap sebenarnya udah lama, bisa tahun 50-an sudah ada Mas. Jadi saya ke generasi keberapa, mungkin bisa kelima. Itu saya kan pakai bronjong nih Mas, sepeda motor pakai bronjong bawa roda. Nah itu sering kali saya mau ke warung itu, misalkan ke warung itu motor belum tak matikan, itu saya sudah di orang-orang Mas ini teh murah payu gitu. Tapi saya punya keyakinan teh saya itu kualitasnya bagus, dan itu bikin saya tambah semangat, harus bisa sukses, harus bisa tes sepeda balap banyak yang kemarin di Solo. Artinya sejak 2008 saya. Untuk perjalanannya sejak tahun 2008 itu bisa ceritakan Pak seperti apa? Ya, pada awalnya kan saya di tahun 2004 ya Mas, tahun 2004 itu memang sudah ada tes sepeda balap di Solo. Itu namanya distributor Osnak. Lah saya kerja di situ. Saya jadi karyawan sales motoris. Nah, setelah saya resign dari tes sepeda balap, karena juga ada keperluan yang tidak bisa setiap hari saya kerja, gitu. Akhirnya saya keluar. Tapi selang tahun 2008 saya kok dapat kepercayaan dari pabrik sepeda balap, ownernya beliau Bapak Effendi Budiman Rajo. Saya dikasih kepercayaan untuk pegang tes balap di Solo. Lalu ya itu saya nggak punya modal cuman sepeda motor legenda itu pun masih nyicil. Nah, terus bagaimana ini Pak, saya nggak punya modal.
Ya bagaimana ya Pak, ya cari. Nah saya cuma punya motor ini, akhirnya motor itu saya gadekan 3 juta, masih dipotong 150.000 per 1 jutanya berarti 50.000 kan. Itu tak transfer semua, sisanya itu ke pabrik. Saya transfer, lalu saya dapat barang, tak puterkan itu 3 jam habis Mas. Saya kirim lagi transfer uang ke sana. Loh Pak, kok ini tehnya kok cepet laku? Jangan-jangan Bapak punya modal lagi? Enggak Pak, ini teh yang kemarin datang tak jual. Nah, akhirnya saya dikirim lagi, sampai saya dipinjemi uang dari pabrik dari 10 juta sampai 50 juta sampai 500 juta ya sampai seterusnya Mas. Alhamdulillah itu semakin saya dipercaya pabrik ya saya semakin semangat untuk memasarkan tes sepeda balap di Solo Raya. Kalau untuk ini sendiri Pak, dulu jenengan pertama itu memasarkan berapa banyak awal mula ketika jenengan jalan itu? Awal mula ya 15 bal itu Mas. 15 bal. Dengan sasaran Warsesa, warung siap saji. Jadi saya belum berani masuk toko karena orang teh balap memang lama ada ya di Solo. Tapi kan vakum udah bertahun-tahun Mas. Itu. Jadi saya berani masarkan hanya di warung siap saji aja, termasuk mie ayam, soto, ya keringan gitu. Pak, ini untuk keistimewaan atau ciri khas dari teh sepeda balap ini seperti apa? Mungkin kan juga bisa bersaing dengan produk-produk teh lainnya juga, dan ini juga banyak digandrungi di kota Solo. Mungkin seperti apa? Iya. Kalau tes sepeda balap itu Mas, dari dulu saya sudah ini ya minta dari pabrik. Saya pengen teh yang original. Jadi saya nggak mau yang teh aromanya terlalu wangi, terus terlalu hitam pekat, juga nggak mau. Jadi lebih awet Mas, kalau ori itu lebih awet. Jadi maaf ya, banyak teh mungkin aroma wangi, tapi nggak sampai sore udah basi Mas. Makanya saya nggak laku teh saya teh ori yang original itu Mas. Saya pegang tes sepeda balap di Solo, Solo Raya, Jogja, Solo, Semarang, bahkan sampai ke Jawa Timur, Madiun, Ngawi, sampai Pacitan, Ponorogo itu. Nah itu gini Mas, ya sebetulnya suksesnya tes sepeda balap, saya selalu mengikuti event-event. Dari event yang kecil dari RT sampai sekarang provinsi kan itu selalu saya ikutin Mas. Kegiatan pengajian, kegiatan sosial apapun, kegiatan bahkan ada yang dari instansi kita ngikutin. Ya gini Mas, misalkan tes sepeda balap bisa seperti ini sekarang, itu karena tes sepeda balap itu benar-benar istilahnya selalu ada di mana-mana lah, selalu bisa menempatkan. Ya biasanya gini Mas, yang paling menolong sekali itu pengajian itu Solo Raya. Mungkin dari kalau di Wonogiri itu Gus Ali Gondrong, terus termasuk ya ustadz yang ternama sekarang itu sampai Habib lah. Pak, lini produk yang terbaru sekarang apa nih Pak? Teh celup Mas. Teh celup itu ya beda ya. Mungkin dari teh celup lainnya kita memang mahalan sedikit, tapi untuk kualitas rasa tidak kalah. Pak, apa yang menjadi tip bagi Pak Har untuk bisa begitu cepat memasarkan? Ya, gini Mas, ya itu saya selalu pengen tes sepeda balap itu selalu ada di hati masyarakat.
Contohnya dari kegiatan sosial. Kita kan sering adakan waktu COVID, saat COVID itu memang omset menurun, tapi kita bisa membantu apa untuk calon-calon pelanggan saya yang besoknya akan ini istilahnya menyukai tes sepeda balap. Itu saya adakan namanya program itu Tilik Sedulur, tes sepeda balap Tilik Sedulur. Itu kita bawa sembako, ada beras, ada minyak, ada gula pasir, ada tepung, ada susu, teh, otomatis ya kita bisa memperingan keadaan waktu COVID itu. Dan yang kita kunjungi masyarakat yang benar-benar tepat sasaran kita, benar-benar kita sing wong membutuhkan banget. Ya, artinya ini tidak semata bisnis saja nih Pak. Enggak. Artinya ada nilai sosialnya di situ. Betul, kita juga ada tilik pasar, itu melibatkan artis-artis lokal termasuk Wawin, Mamang Tera, Anjas Kitarani, Eko Budel, Staso. Itu kita ke pasar-pasar, kita menghibur pedagang-pedagang yang ada di pasar, kita sosialisasi untuk gimana tuh Bu keadaan sekarang piye, terus laris apa ora, sing laku apa gitu loh, tehnya apa. Ternyata ya dari situ tes sepeda balap dikenal gitu. Pak, saya tertarik dengan perjuangan yang ketika awal-awal dulu itu Pak. Pas jenengan mengunjungi warung siap saji, itu ada cerita-cerita unik nggak Pak? Jenengan ditolak atau Oh iya, ada Mas, ada. Nah itu di belakang benteng Mas, belakang benteng itu kan banyak ini ya, pedagang kaki lima ya. Nah itu namanya warungnya Lubang, itu jualan soto Mas. Saya ke situ baru motor itu belum tak matikan, mau tak matikan, tapi udah Mas, enggak Mas, sini tehnya enggak laku itu tes sepeda balap. Tapi saya nekat masuk ke warung itu. Maaf Bu, saya mau makan, saya enggak nawarin teh. Sampai segitu ya, awalnya kita mau nawarin teh lah. Bu maaf saya mau makan. Oh maaf ya Mas, enggak apa-apa, monggo masuk. Udah makan di situ, minum teh di situ. Besoknya lagi selang 1 minggu saya ke sana lagi, nggak nawarin teh, tetap makan di situ. Lah yang ketiga kalinya mungkin pas hatinya senang, warungnya wis berapa kali ketemu, saya makan langsung Mas, aku minta tehmu Mas, coba 1 slot. Nah awalnya 1 slot, akhirnya besok saya ke situ belum sampai seminggu udah Mas kapan rene tehku teh. Akhirnya sampai tetangga warung-warung itu semua pakai tes sepeda balap gitu. Ya itu perjalanan saya seperti itu Mas, banyak sekali ditolak, tapi kita menganggap penolakan itu tidak saya terus terus jadi don enggak, tapi saya tetap pengen ngerangkul seduluran dia, tapi teh kungko tetap masuk secara enak juga di situ. Ya sampai sekarang Mas, yang termasuk soto gading, es masuk itu kita baik seperti sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang. Sampai soto gading wetan. Soto gading wetan sampai sekarang. Bisa seperti seduluran saudara. Selain menyasar ke warung siap saji, mungkin kemana lagi Pak pas jenengan awal-awal itu? Ya saya ke ini Mas, semi grosir. Jadi kita kadang ke toko itu saya nawari teh, udah nungguin lama, banyak teh-teh yang sudah jalan di Solo, saya belum jalan, tapi saya juga enggak ini ya, mental saya enggak langsung turun enggak, saya tetap halus. Mungkin begitu pas giliran saya tanya dulu, Pak, saya mau nawarkan tes sepeda balap. Wah Mas, tolong rataknya dulu, dibawa dulu
diratakan, termasuk warung-warung makan kecil itu. Nanti kalau sudah ada yang tanya saya baru ngambil. Tapi saya juga enggak kurang akal. Terus saya mungkin di toko itu ada anaknya, saya kelas berapa Pak, kelas berapa Bu, wah cantik ya. Terus ada burung misalkan, wah burungnya bagus Pak, berapa Pak beli Pak. Akhirnya itu saya dibeliin, saya diminta Mas, ya Mas aku jaluk satu bal wae, sesuk tak panyoke ya Mas, mudah-mudahan. Nah, itu yang klik seperti itu saya sering tak pakai itu Mas, seduluran itu tak pakai. Akhirnya sampai sekarang ya udah ngambilnya sekarang bisa 1 truk Mas sebulan buahnya. Nah, itu nggih. Berawal Saat ini- dari saya gadekan sepeda motor Honda legenda tahun 97 kalau nggak salah itu berawal 3 juta, sekarang jadi seperti ini. Jenengan tahu sendiri sekarang sudah bisa mendatangkan brand ambassador sang maestro dulu Didi Kempot, sekarang ada Mbak Nunung Sri Mulat, Mbak Jian Laudi, Mas Dimas Tejo, termasuk Mbak Win Laura yang tak ajak rekoso itu dulu Mas. Ya bisa dibayangkan sekarang kok yang enggak besar tapi merata gitu loh Mas. Sedikit pesan Pak, mungkin untuk pengusaha-pengusaha awal di Kota Solo maupun di manapun supaya bisa besar seperti jenengan seperti apa Pak? Iya. Kalau untuk apa istilahnya dari saya ya Mas, istilah ajakan dari saya itu pertama ya apa yang kita kerjakan itu kita cinta dulu dengan pekerjaan itu. Misalkan produk apa kalau di marketing pemasaran ya produk itu saya mencintai dulu, mencintai, dan saya nggak mau sebelum ini berhasil saya nggak mau apa ya istilahnya menga-mengu atau menggak-menggok golek liyane. Kalau belum jadi itu ya saya kejar terus. Bahkan apa ya Mas ya, kalau saya mulai meningkat itu awal-awalnya mulai meningkat itu banyak godaan Mas. Saya sudah mulai kelihatan tes sepeda balap itu banyak yang nawarin Mas, bukan teh tapi perusahaan-perusahaan lain. Lah itu yang saya tolak. Ini godaan ya, tes sepeda balap sudah mulai kelihatan, saya lupakan, saya ngambil perusahaan yang lain. Ya Nah, kalau juga itu, Pak atau beda? Oh, beda. Tapi saya nggak mau, saya tetap teh aja. Saya nggak mau mengkhianati juga yang menolong saya, owner saya. Sampai sekarang pun saya nggak pernah apa ya mengkhianati lah. Saya makan bisa seperti ini ya dari teh. Gitu Mas.